Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Jumpa lagi bareng saya di kanal Maret 27 ya. Tempatnya kita buka fakta, luruskan narasi, dan tentu saja memberantas segala bentuk pembodohan publik yang menyesatkan. Hari ini Rabu 5 November 2025. Gimana kabar kalian teman-teman ya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan terus semangat menjemput rezeki dari Yang Maha Kuasa. Karena di zaman sekarang yang sehat bukan cuma badan, tapi juga akal dan logika. Nah, di video kali ini teman-teman kita bakal bahas sesuatu yang lagi rame banget ya. Sesuatu yang mungkin bikin sebagian orang tepuk jidat, tapi juga bikin kita senyum-senyum sendiri. Seperti biasa yang kita bahas bukan cuma seru ya atau omon-omon ya, tapi juga ada faktanya, ada datanya, dan ada logikanya. Siapin posisi paling nyaman, jangan lupa kopi atau cemilannya ya. Karena kita bakal kupas tuntas sampai ke akar-akarnya teman-teman. Oke, langsung aja kita mulai videonya berikut ini. Alhamdulillah atas berkat doa seluruh teman-teman dan seluruh rakyat Indonesia, saya kembali lagi ke tanah air. Dan ini yang paling penting, ini sekaligus disambut kita semuanya, pendukungnya Pai Panci ya. Saya tidak melarikan diri. Betul. Saya melakukan tugas suci, tugas murni, tugas untuk memberi kejelasan kepada masyarakat Indonesia tentang apa yang terjadi. Jadi alhamdulillah ya, kita pergi dengan niat suci, niat tulus. Saya sekarang sudah berada di bekas ya, bekas gedung yang dulu disebut sebagai Insert Language Center atau disebut sebagai Insert UTS, yang sekarang sudah menjadi, kalau tulisan ada di situ adalah 187 Thomas Street, atau bahkan di sini ini 187 Thomas Street Auditorium. Ya. Iya, sebetulnya kan sudah saya clearkan kan, insert ini pathway dan memang kan ganti nama. Jadi mereka datang ke sana kan nggak bisa tuh nge-shoot karena namanya bakal udah ganti kan, misalnya UTS College gitu. Mau menjebak. Iya, bukan ganti. Oh tuh nggak ada yang namanya insert UTS lo ya, ada kan dulu. Ya, fotonya sudah saya kasih lihat di Bang Bill, memang insert UTS namanya. Mereka nggak akan bisa menemukan itu karena di Australia ada Privacy Act, jadi nggak bisa kita minta datanya orang lain. Jadi misalnya saya datang ke sana, saya ke insert gitu, jangankan orang lain. Jadi orang Indonesia ini banyak juga diketawain, misalnya waktu kuliah ke Australia, terus dia minta rapotnya dia sendiri, tapi minta dia bilang my mom wants to see. Jadi mama saya nih mau minta rapotnya, bisa nggak dikirim ke mama saya dari kampus? Nggak bisa. Kamu sudah 18 tahun, berarti itu punya kamu, kita nggak akan bisa kasih, bahkan ke orang tuanya nggak boleh, karena itu milik kamu. Kalau kamu mau kasih ke orang tua kamu, ya kamu aja yang kasih. Jadi nggak bisa, bahkan jadi mereka nggak akan bisa masuk ke kampus untuk minta data pribadi orang, nggak akan bisa. Tapi kalau niatnya baik, sebetulnya udah di depannya kampus, kenapa nggak masuk? Kalau memang niatnya baik, tinggal masuk aja. Teman-teman ini adalah lulusan dari Insert UTS Insert itu pada tahun 2005 sampai dengan 2007 ya, rata-rata gitu, atau 2006 ya. Nah, itu rata-rata modar itu. Tes dulu kan, kita untuk tahu kita itu di level berapa gitu, untuk masuk English course-nya di Insert itu. Itu hubungannya dengan kelas atau grade sekolah SMA atau apa itu ada nggak? Nggak ada. Jadi itu benar-benar English course itu kursus. Banyak penyesatan lagi ya yang saya lihat ya, karena ini satu yang pertama yang diundang wawancara itu semua kan lulusan dari sekolah bahasa. Jadi kan beda banget dengan program pathway, foundation, diploma, itu beda. Tapi kata-kata pertanyaan yang diungkapkan, jadi apakah bisa dari insert ini diterima di universitas lain, bahkan di luar Australia? Mereka semua jawab nggak bisa gitu. Nah, padahal waktu bertanya bilangnya apakah bisa program matrikulasi ini? Padahal ini bukan matrikulasi, ini sekolah bahasa gitu. Jadi untuk penerimaan kampus ada dua persyaratan, syarat akademis
syarat bahasa. Dua-duanya harus dipenuhi. Jadi yang diundang ini hanya yang untuk memenuhi syarat bahasa. Jadi informasinya nggak utuh gitu. Tapi pertanyaannya dibuat kayak kabur kan, antara matrikulasi dengan bahasa. Nah, terus orang-orang yang diundang itu misalnya salah satunya kan yang ditanya, sebetulnya di UTS ngambil program apa? Keperawatan. Oh iya pantas, karena nursing keperawatan itu syarat bahasanya tinggi banget. Karena kan kita di rumah sakit, bahaya dong kalau dokter bilang suntik nih berapa mil, kalau salah dengernya bisa mati nih pasien gitu kan. Jadi wajar persyaratan bahasa untuk keperawatan jauh lebih tinggi daripada jurusan lain. Misalnya bisnis minta 6,5 IELTS-nya, tapi kalau nursing bisa 7, ada yang minta 7,5, lebih tinggi. Nah, jadi orang dari Indonesia, perawat kita mungkin dari SMK atau diploma, itu seringkali kemampuan bahasanya nggak nyampe tuh 7, susah banget. Kan bahasa akademis juga ya. Nah, jadinya mereka berangkat ke sana untuk sekolah bahasa, menggantikan syarat IELTS. Nah, tapi kalau syarat akademis kan beda lagi. Mereka mungkin udah diploma umum, tapi yang diwawancara bukan yang kayak mahasiswa-mahasiswa klien-klien saya pada umumnya. Kenapa yang diwawancara semua yang hanya sekolah bahasa. Gitu kan? Yang mau bekerja di sana kan, tenaga kerja Indonesia yang memang menghasilkan devisa negara dengan bekerja keperawatan. Saya nggak menghina profesi karena keperawatan itu nurse di negara barat itu memang demand-nya tinggi dan kita kalah bersaing sama Filipina karena dari sisi bahasanya. Jadi saya apresiasi yang di wawancara ini, cuman makanya yang saya sorotin adalah niatnya. Kenapa nyari yang diwawancara yang bukan langsung udah di situ, udah di depan kampus, masuk aja nanya. Kalau anak saya nih lulus dari InSearch Foundation, bisa nggak nanti tiba-tiba suami saya ditugaskan di negara lain, kemudian apply university di negara lain, kan itu kalau niat mencari kebenaran gitu ya. Yang diwawancara yang lain semua pada ditanya nggak bisa. Nah makanya ini kan rancu pertanyaan dengan jawabannya. Karena tadi saya bilang syaratnya ada 2. Jadi kalau yang ditanya adalah syarat bahasa, setelah sekolah bahasa di InSearch, itu bisa nggak dipakai untuk masuk ke universitas lain di luar negeri? Betul, nggak bisa. Tetap akan diminta IELTS score atau TOEFL score gitu ya. Kecuali ada misalnya udah agreement atau apa gitu ya, bisa aja. Tapi syarat kedua, yang foundation atau diploma, ini bisa. Jadi dari foundation atau diploma InSearch itu bisa diterima di universitas lain di luar negeri. Jadi kalau mau nanya, bukan nanya ke orang yang lulus sekolah bahasa dan dia nggak tahu di luar negeri gitu. Nah ini kita ambil contoh misalnya. Kita lihat website luar negeri langsung MDIS karena ada yang komen di TikTok saya, kok nggak nyambung, kok contoh yang dikasih kok Taylor University gitu. Jadi orang Indonesia ini kan nggak bisa untuk menerapkan omongan universitas luar negeri kalau kata-katanya nggak persis. Kalau yang dituju MDIS harus MDIS saja, padahal kan luar negeri kata. Ya, tapi ya kita mulai dari MDIS. MDIS kita buka Bachelor of Business and Marketing Management gitu ya. Kita cek entry requirements nih, tertera di sini untuk tahun pertama syarat masuknya bla bla bla, ya kan, ada untuk yang lokal lah, A-level lah gitu. Tapi ada other PEI's qualifications, ini private education institutions qualifications, which are deemed by the university to be suitable as pathway programs for entry onto the year 1 of the university course. Jadi terserah uninya, kalau dia merasa itu suitable sebagai pathway, boleh-boleh aja gitu masuk. Nah ini kan MDIS, stated formal di website resmi, semua bisa buka kok. Silakan, ini kita nggak nipu. Jadi kalau beneran itu bisa dibuktikan. Dari Profesor, barusan kita dapat pengetahuan tentang yang namanya Profesor foundation. Ya. Sekarang gini, kalau misalnya lazim profesor ini orang ambil misalnya matrikulasi atau pathway atau diploma tadi bukan diploma foundation di ITS, terus kemudian dia ngambil perguruan tingginya di negara lain gitu,
Ya enggak bisa. Ini kan khusus tailor istilahnya, dirancang untuk tailor made untuk itu. Untuk UTS. Oke. Gitu. Kalau alasannya kan sama-sama kurikulum Cambridge, sama-sama negara persemakmuran gitu, antara Commonwealth gitu, antara Australia dan Singapura gitu, mungkin nggak kayak gitu? Nggak bisa. Iya ya. Tadi malam saya search. Iya, baik. Saya tanya khusus. Ya. Apakah tamatan itu apa foundation? Year 11 di Singapura bisa langsung masuk gitu. Ya. Jawabannya aneh. Enggak bisa katanya. Ya, saya udah cari Firdaus. Ya, ternyata orang kan pada mengira dia profesor UTS. Bukan, ini Dr. Firdaus Adnan, Senior Lecturer Indonesian Studies di University of New England. Lecturer itu paruh waktu ya, dosen paruh waktu, bukan dosen tetap gitu ya. Kalau dari lihat pengalamannya sih sepertinya guru bahasa Indonesia gitu, dosen bahasa Indonesia. Tapi ya silakan dicek. Tapi yang pasti bukan kapasitasnya juga untuk menjelaskan syarat masuk dari universitas yang bukan dia bekerja gitu. Nah, ini masalah etika juga. Iya, etika ini maksudnya seorang profesor bekerja di enggak ada tulisan profesor juga sih ya. Kalau tadi dibilang luar negeri nggak bisa terima. Nah, kita cek uni lain juga, misalnya Taylor's University Malaysia. Makanya saya kasih contoh juga entry requirement-nya. Di sini juga langsung tertera entry pathway itu akademis dan English gitu. Nah, entry pathway-nya other equivalent qualifications. Di situ bisa jelas terlihat past business foundation from any other HEI, higher education institution. Kan jelas. Any other. Ya, berarti kan bisa. Ya. Terus kita cek di UK. Jadi ada Singapura, Malaysia, sekarang kita cek UK nih. Yang sama-sama punya menerima program foundation biasanya gitu ya. Nah, kalau UK other entry requirements bisa diklik di sini foundation year, keluar tuh di situ. Ini kalau niat baca ya. Dan ini open source ya, tinggal diklik di website kalau niat sekali lagi ya. Nah, ini applicants studying other foundation programs should contact the academic school to check if their qualification is recognized for entry. Berarti kan open. Silahkan daftar, diterima apa enggak. Memang setiap universitas punya standarnya masing-masing. Makanya yang diwawancara Roy Suryo ini kan mungkin nggak bisa membayar yang mahasiswa-mahasiswa saya nih, biasanya kategorinya kan kelas ke Australia, kelas atas ya, karena sekarang tuition fee di sana itu kan ratusan juta ya, tahun, bukan yang mau kerja ya, beneran mau kuliah. Makanya yang diwawancara kenapa yang bukan yang ngambil foundation diploma untuk ke UTS, karena mereka dapat dari orang tuanya tuh tiap bulan itu 5.000 tuh $10.000 gitu. Jadi kalau dibayar untuk diwawancara itu untuk ngomong penyesatan ya mungkin nggak bakal mau gitu kan. Tapi yang saya sayangkan justru si Dr. Firdaus Adnan ini seorang dokter gitu. Masalahnya bukan secara hukum aja, tapi masalah etika. Beliau mengajar di University of New England kalau dari yang saya browse. Jadi ini sekalian edukasi pendengar ya, untuk supaya nggak mudah dibodohin. Begitu dengar kata prof, kita itu memuja-muja gitu. Nah, tapi selalu cek, oh di situ tertera namanya, yuk browse. Jadi HP-nya jangan cuma dipakai untuk medsos, browse gitu ya, browse Dr. Firdaus Adnan, langsung keluar ketemu University of New England, biografinya apa. Nah, kalau kita udah tahu ternyata bukan di UTS, jadi UTS boleh dibilang kompetitor lah gitu ya. Tidak etis bahwa saya kerja di Uni A, kemudian saya ditanya bisa nggak, tidak perlu menjelekkan pun, tapi memberikan informasi yang salah. Bisa nggak dari Insert UTS itu mendaftar ke universitas lain termasuk di luar negeri? Dan dia bilang tidak bisa. Tapi
Tapi sebagai seorang bukan profesor ya, dosen bahasa, seharusnya ngomongnya lancar. Tapi kenapa waktu diwawancara susah banget ngomong? Mohon maaf, mau dibilang saya negative thinking, tapi saya profiling orang setiap hari manusia. Biasa orang yang tidak jujur, yang punya niat buruk tapi takut juga kena masalah hukum, disinformasi. Makanya mikirnya lama sebelum jawab, dan tricky. Nah itu yang saya sorotin adalah kepribadian orangnya. Itu tuh tadi yang saya katakan, niat gitu loh. Jangan sampai kita dibayar, mental tangan di bawah dibayar, kita rela ngomong apa aja. Dan saya udah pernah bikin konten tentang itu. Ketika mulut dibayar dan integritas dibuang gitu. Nah sekarang ini ada bersama kita ini Pak Iksan. Nah ini luar biasa. Nih. Nah Irfan. Pak Iksan ini. Pak Ihsan ya. Oke. Saya sekarang bersama Mas Roy Suryo. Pak Iksan dulu pernah ngantar orang kayak gini nih. Pernah ngantar orang semirip itu. Semirip ini. Oke. Kalau nama dulu namanya nggak Puput Pak, bukan Puput Pak. Bukan buku bapak dulu. Dulu namanya Cipra. Tapi pernah dia pakai buku bapak. Nah, tapi kita tidak turun dari mobil. Oke. Dari pinggir jalan dia foto. Dan terus kita menuju Queen Victoria Building. Oke. Siapa Pak? Siapa Ihsan? Katonde-nya. Jadi kalau tidak beretika, tidak profesional dalam menjalankan pekerjaannya, kayak misalkan saya aja nih, yang memang juga sering ke Australia, kalau ke Sydney, saya mohon maaf, saya nggak mau pakai jasanya Pak Ihsan Katonde, karena apa yang kami bahas di mobil sama keluarga, nanti digosipin keluar ke sana dan belum tentu yang benar kan. Nanti kan klien-klien yang lain, siapa yang berani menggunakan jasa Anda? Karena tahu Anda tidak bisa menjaga profesionalisme pada saat bekerja, bukan berarti apa yang diungkapkan oleh klien itu digosip-gosipin keluar, kan nggak gitu. Nggak bisa dipercaya, hati-hati, belum tentu benar gitu kan. Jadi saran saya untuk yang diwawancara, hati-hati karena bisa berdampak pada kepercayaan publik, klien-klien yang mungkin akan menggunakan jasa-jasa Anda ke depan. Akhirnya jangka panjang setelah Anda nggak dibayar lagi sama kelompok teroris ini, klien-klien ke depan, bahkan kedutaan kan katanya yang meminta Pak Ihsan Katonde untuk mengantarkan Gibran ke depan, apalagi politikus, mana mau diantar. Kalau ada diskusi apa di mobil, nanti kehilangan pekerjaan gitu ya. Jadi ingat-ingat ya, karma itu ada dan hidup itu lurus-lurus aja, rezeki itu akan datang, nggak usah pakai cara-cara kotor gitu ya. Jadi pesan saya bukan untuk mereka. Karena mereka bekerja, meskipun menurut saya bekerja itu yang lurus-lurus aja deh gitu, jangan yang pakai cara kotor kayak gitu, gitu kan, karma itu beneran ada, tapi ya itu biarlah mereka yang menerima sendiri kan. MBIS, kampus yang sudah dipecah dari Bradford. MBIS itu sekarang cuman rankingnya 17.000 seluruh dunia. Kampus apa itu 17.000? Baik. Kalau saya malunya kalau itu saya. Terus mereka mau menghina MBIS-nya. MBIS-nya Ambalambal tuh ranking berapa tuh gitu kan. Sekarang kok mulai mendiskreditkan universitasnya, MBIS, ranking segala macam. Yang pertama, nggak ada tuh syarat untuk menjadi presiden, wakil presiden, pejabat, menteri. Ranking universitas di luar negeri yang boleh menjabat itu top 200 kek, top 500, ada nggak menentukan universitas ranking? Ya tahu nggak? Ranking itu ditentukan dari apa? Itu kan dari research banyak kan. Nah, tidak semua universitas di luar negeri itu kategorinya research based university. Jadi ada yang memang lebih terapan, lebih mengunggulkan bukan hasil research tapi kesiapan kerja, hubungan dengan industri gitu. Jadi cepat diterima kerja misalnya. Pesan saya lebih untuk satu yang diwawancara di sana. Hati-hati jangan juga hanya karena terima bayaran jangka pendek. Karena kalau memang mampu bicaranya uang nih, ekonomi dibayar, saya ingatkan untuk berpikir jangka panjang. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan kita hari ini. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat atau minimal bikin kalian senyum-senyum mikir, jangan pelit ya. Kasih like-nya, tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar, karena siapa tahu komentar kalian nanti saya bahas di video selanjutnya. Dan buat yang baru mampir, jangan lupa subscribe, aktifin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan
update terbaru dari Maret 27. Karena di sini kita buka fakta, luruskan narasi, dan lawan pembodohan publik. Terima kasih sudah nonton video sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.